Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025, bab 3438, apa kabar, bab 9496 sampai dengan bab 9500. Tepat ketika Song Ruyu merasa tersesat di lingkungan yang tidak dikenalnya, Wan Po Jun menghampirinya dan berkata dengan sopan, "Nona Song, Tuan Ye baru saja menelepon saya dan meminta Anda untuk bersiap-siap. Anda akan mengubah identitas Anda dan naik pesawat bantuan kemanusiaan khusus ke Tiongkok besok." Pergi ke Cina, Song Ruyu langsung gembira saat mendengar ini. Dia kurang memahami Ye Chen dan tidak tahu apakah dia masih berharga bagi Ye Chen. Dia selalu khawatir Ye Chen tidak akan membuang-buang energinya padanya setelah dia kembali. Lagi pula, ia hanya punya waktu 1 atau 2 tahun untuk hidup, dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Dia juga tidak berguna baginya. Bahkan jika dia diminta untuk berurusan dengan masyarakat Poking, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan dapat menyebabkan kerugian besar kepada mereka. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia kemungkinan besar harus tinggal di Suriah dan menunggu untuk mati karena racun, Ye Chen benar-benar mengatur agar dia pergi ke Tiongkok. Dia menahan kegembiraannya dan bertanya, "Tuan Wan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Identitas saya sangat sensitif. Seluruh masyarakat Poking pasti mencari saya, membawa saya ke Tiongkok saat ini. Apakah akan membawa risiko besar bagi Tuan Ye?" Wan Po Jun tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada risiko. Tetapi saya yakin Tuan Ye akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Katakan kepada Tuan Ye melalui telepon bahwa dia akan menjemput Anda secara pribadi di bandara setelah Anda tiba di Tiongkok." Ini, Song Ruyu merasa tersanjung dan berkata cepat, "Tolong beritahu Tuan Ye bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya perlu memberi saya alamat dan saya akan mencari cara untuk menemuinya setelah saya turun dari pesawat." Wan Po Jun tersenyum dan berkata, "Nona Song dan Tuan Ye tidak banyak berhubungan. Tetapi saya yakin mereka akan lebih sering berhubungan di masa mendatang. Secara umum, keputusan Tuan Ye tidak akan mudah diubah. Nona Song hanya perlu melakukan apa yang Tuan Ye perintahkan." Song Ruyu mengangguk pelan. "Baiklah, terima kasih Tuan Wan sudah mengingatkanku, aku mengerti." Dia tahu bahwa Wan Po Jun sedang memberinya nasihat. Dia tidak banyak berhubungan dengan Ye Chen dan tidak tahu banyak tentang temperamen dan gayanya. Karena Wan Po Jun telah memberinya nasihat seperti itu, tidak perlu baginya untuk menolak kebaikan Ye Chen. Sejak saat itu, hati Song Ruyu telah terbang ke Tiongkok, ribuan kilometer jauhnya. Meskipun dia 100% orang Tionghoa, dan telah belajar berbicara bahasa Mandarin dan budaya tradisional Tiongkok sejak kecil,
Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah airnya karena keluarga Song telah mengandalkan masyarakat Qing untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Dia tiba-tiba berpikir bahwa pergi ke Cina pada tahun-tahun terakhir hidupnya bisa menjadi cara untuk kembali ke akar garis keturunan keluarga Song. Hari berikutnya, ketika konser pertama Tawana di Shanghai berlangsung meriah, Song Ruyu telah menaiki pesawat militer dengan nama samaran Cheng Xiaohui. Song Ruyu mengenakan setelan hitam yang dikeluarkan oleh staf, dengan rambut panjangnya diikat di belakang kepalanya. Ekspresi dinginnya menunjukkan kompetensinya. Beberapa anak muda yang mengenakan pakaian hitam yang sama juga ikut naik pesawat bersamanya. Awalnya, Lao Sun juga dapat mengatur penerbangan khusus untuk Song Ruyu dan membawanya sendirian. Namun, mengingat sebuah pesawat akan meninggalkan jejak begitu lepas landas, sebuah pesawat yang hanya mengangkut satu orang pasti akan mendapat perhatian khusus dari seseorang yang punya maksud tersembunyi. Maka dari itu Song Ruyu secara khusus diatur untuk mengambil penerbangan yang punya tingkat kerahasiaan tertentu. Jumlah awak yang relatif banyak dan masuk akal ini. Jadi, ketika Song Yu menaiki pesawat, sudah ada puluhan anggota tim bantuan kemanusiaan yang duduk di kabin. Ketika banyak orang melihat orang berpakaian hitam, pikiran pertama mereka adalah mereka pasti anggota militer. Seperti yang diharapkan, begitu Song Ruyu duduk, seorang anggota staf berkata kepada anggota tim bantuan di kabin depan, "Semuanya, kami memiliki agen yang sangat rahasia di pesawat hari ini. Jadi kami harap semua orang tidak berbicara dengan penumpang yang tidak mereka kenal selama perjalanan. Semua ponsel harus dimatikan dan tidak boleh dipegang sebagaimana mestinya. Terima kasih atas kerjasamanya." Sebagian besar tim bantuan internasional adalah relawan di bidang medis dan pendidikan. Sebelum berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan misi bantuan, mereka telah menjalani pemeriksaan latar belakang yang terperinci dan dianggap memiliki silsilah yang baik. Ketika mereka mendengar tentang persyaratan kerahasiaan, mereka bekerja sama dan mengumpulkan semua ponsel mereka sesegera mungkin. Kursi untuk Song Ruyu dan pria berpakaian hitam lainnya sangat tersebar. Masing-masing duduk berjajar, dan mereka tidak berkomunikasi dengan siapapun selama seluruh proses. Orang-orang berpakaian hitam ini dikirim oleh Lao Sun untuk melindungi Song Ruyu. Dia selalu berhati-hati dalam gayanya dan tidak ingin meninggalkan celah apapun. Ye Chen, yang berada jauh di Shanghai, menolak undangan Tawana untuk menghadiri pesta perayaan setelah konser Tawana. Dia meninggalkan tempat pertunjukan sendirian dan menuju bandara militer di utara Shanghai. Pada saat yang sama ia tiba di bandara, pesawat angkut militer juga mendarat dengan mulus. Bandara militer tidak memiliki terminal. Saat pesawat meluncur menuju tempat parkir, 5 kendaraan, 3 besar dan 2 kecil, sudah menunggu di depan tempat parkir. Setelah pesawat berhenti total, 2 truk tangga dihubungkan ke pintu depan dan belakang. Awak pesawat datang ke kabin dan mengingatkan,
anggota tim bantuan kemanusiaan, silakan turun dari pintu depan pesawat. Personel rahasia, silakan turun dari pintu belakang pesawat. Harap jaga kedisiplinan saat turun dari pesawat. Jangan saling berbisik atau mengeluarkan ponsel. Semua orang bekerja sama dengan sangat baik terhadap persyaratan kru. Diam-diam mengambil barang bawaan mereka dan berbaris untuk turun dari pesawat dari pintu yang berbeda. Song Ryu dan pria berpakaian hitam lainnya menaiki dua mobil, sementara anggota tim bantuan kemanusiaan yang tersisa berbaris dan menaiki 3 bus. Orang-orang ini juga harus menyelesaikan prosedur pendaftaran masuk di bandara, dan setelah Song Ryu masuk ke dalam mobil, dia langsung dibawa keluar dari area landasan pacu bandara. Di dalam mobil, wanita yang mengemudikan mobil berkata kepada Song Ryu, "Nona Song, kami akan mengantar Anda ke tempat parkir bawah tanah. Tuan Ye sudah menunggu Anda di sana." Song Ryu merasa gugup sekaligus gembira. Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut, lalu mengerucutkan bibirnya dan mulai memikirkan hal-hal acak. Tingkat kerahasiaan bandara militer umumnya sangat tinggi, kecuali landasan pacu, yang harus dibangun di area terbuka. Hampir semuanya berada di lingkungan tertutup. Semua pesawat rahasia di sini harus diparkir di hanggar setelah mendarat untuk suatu misi. Kecuali kendaraan untuk dukungan logistik, semua kendaraan lain juga diparkir di garasi bawah tanah. BMW 530 milik Ye Chen sedang diparkir di garasi bawah tanah saat ini. Sedan Hongki hitam berhenti di depan mobilnya. Wanita berpakaian hitam yang duduk di kursi penumpang keluar dan membukakan pintu untuk Song Ryu. Dia berkata kepada Song Ryu, "Nona Song, Anda bisa keluar sekarang." Ketika Ye Chen melihat Song Ryu tiba, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Saat dia melihat Song Ryu, dia tidak bisa menahan rasa takjub. Wanita itu berpakaian hitam, tetapi kulitnya sangat cerah. Dia memiliki perawakan ramping, fitur wajah 3 dimensi, hidung mancung, dan 2 alis berbentuk seperti pedang heroik, memberinya sikap seperti pahlawan wanita. Namun, saat dia melihat Ye Chen, 2 bintik merah cerah tiba-tiba muncul di pipi putih Song Ryu. Dia berdiri di depan Ye Chen dengan kedua kakinya rapat, sedikit malu. Tangan kanannya menjepit jari telunjuk tangan kirinya, dan berkata dengan suara agak malu-malu dan gugup, "Tuan Ye, apa kabar?" Bersambung.